Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala aydan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana ar-rahmatul muhdath. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, pertama-tama yang saya muliakan keluarga besar dari Mama almarhum Abah Syazli serta seluruh putra-putrinya, khusus bizikri Akhuna Kiai Fajri. Semoga keluarga ini senantiasa berada di dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa seluruh keluarga ini disehatkan badannya, diampunkan seluruh kesalahannya, ditinggikan derajatnya, dan senantiasa berada dalam wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhaifuna al-karim Syekhuna Syekh Muhyiddin Mizawi As-Siddiqi Ad-Dimashqi wa huwa Al-Jilani, tetamu kita yang alhamdulillah sudah dua kali ini, kali kedua hadir di majelis haul. Beliau dari Syria, seperti yang pada haul dulu saya ceritakan. Alhamdulillah dapat hadir memberkati majelis kita pada haul Qutbul Auliya Tuan Syekh Sidna Abdul Qadir Al-Jilani. Para kiai, para alim, para ustaz yang tidak mengurangi hormat dan ta'zim al-fakir, tidak disebutkan satu persatu, yang semuanya insyaallah senantiasa dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat menyelenggarakan haul Sultanul Aulia yang telah menjadi rutinitas setiap tahun bagi ahli thariq, menyelenggarakan haul peringatan tahunan untuk terus mengenang, menyambungkan asrar wal anwar kepada Sayyiduna Qutbul Awliya wa Sultanul Arifin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan alhamdulillah pada tahun kedua pandemi ini kita di hujung akhir pandemi. Semoga betul-betul ke depan corona sudah tidak ada lagi. Biar corona kembali ke asalnya nantinya. Dan semoga kita yang hadir, meskipun tidak ada yang pakai masker, tidak menjaga jarak, dengan berkah sholawat dan berkah zikir, tahlil, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon yang di depan dan yang kelihatan tidak merokok ya Pak. Kalau yang nggak kelihatan ya nggak kelihatan. Hantu yang nggak kelihatan.
dalam kesempatan ini, karena acara kita adalah haul berkaitan dengan manhaj al-amali fit tasawuf, saya sering mengingatkan perkara ini, bahwasanya haul ini sebenarnya ijtihad daripada orang-orang sufi, kias kepada maulid. Karena ketika kita orang-orang ahli thariq menyelenggarakan maulid adalah untuk mengambil qudwah kepada ruhaniyat, kepada nur, kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang ada dalam jiwa-jiwa para walinya. Jasad Rasulullah sudah wafat, yang kita ikuti adalah sifat-sifat akhlak rohaninya, itu yang kita ikuti. Kalau kita memiliki sifat atau akhlak Rasulullah, berarti kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sidiq, untuk ikhlas, untuk sabar, untuk ridha, untuk tawakal, seperti yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah bersabda, innama bu'ithtu liutammim makarimal akhlak. Beliau dijadikan Rasul, diberikan syariah, ya, untuk membangun, membentuk akhlak. Maka apabila kita berakhlak, maka kita telah mendapatkan tujuan diutusnya Rasulullah, tujuan diturunkannya Al-Quran, tujuan, ya, Nabi ungkapkan hadis sebagai paham Nabi kepada Al-Quran. Apabila kita memiliki akhlak, maka kita betul-betul mengikuti Rasulullah secara sempurna. Haul adalah kias ke maulid, karena yang kita ikuti guru kita adalah juga sifatnya qudwah hasanah, akhlaknya. Kita bertarekat, berguru untuk berqudwah, menteladani, mengambil sifatnya, yang sebenarnya sifat itu adalah sifat Rasulullah SAW. Sifat itu, akhlak itu diumpamakan nur, dan hakikatnya tunggal, namun berada di berbagai tubuh di setiap abad. Bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di abadnya, bernama Syekh Abdul Hasan Syazili di zamannya, dan bernama Syekh Bahauddin Naqsyabandi juga di zamannya. Di dalam dirinya mendapatkan nur itu, sifat itu, dan itu yang kita berguru, yang kita melakukan mujahadah, melakukan zikir di dalam tarikat untuk mendapatkan itu. Dan perkara ini mesti senantiasa ada dalam pemikiran dan pemahaman kita, agar haul ini hidup, ada ruhnya, punya makna. Kita tahu apa yang kita lakukan di sini. Jangan sampai menjadi tradisi rutin yang kosong dari maknanya. Itu sama seperti kedebong kanyut. Tahu kedebong, Pak? Apa kedebong? Cau, tangkal cau, batang pisangnya. Kanyut tuh, itu seperti tubuh tapi tidak bernyawa. Ini jangan-jangan datang sini seperti kedebong hanyut, datang pulang, tidak tahu apa yang kita selenggarakan, apa yang kita ingin dapatkan dari penyelenggaraan ini. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kita tidak luput untuk terus mengingatkan manhaj ini, kaidah ini, metode ini, karena suka saya ingin mengulangi bahwa tasawuf adalah madrasah tarbiyah, tariqat adalah madrasah tarbiyah, tasawuf adalah materinya. Seorang syekh dalam tariqat atau dalam tariqat ada syekh dan ada manhajnya, ada kurikulumnya istilahnya. Ada kurikulum dasar, ada kurikulum ekstra. Nah, haul ini termasuk kurikulum ekstra.
Di antaranya bukan hanya al-maulid atau haul, ya, di antaranya adalah qasidah. Ya. Seperti Rijalullah ibadallah itu kan qasidah. Ya, aghisuni. Ya, itu adalah qasidah yang digubah oleh orang-orang sufi. Itu kita bacakan untuk membangun hubungan batin kita, cinta kita kepada guru. Guru kita adalah rohaninya itu, sifat-sifatnya itu yang kita ingin berguru kepada itu. Berada di tubuh yang bernama Mama Agung Syekh Asnawi Caringin, tubuh itu. Lalu pindah lagi ke tubuh itu, pindah lagi ke tubuh itu. Allah lah al-waris yang mewariskan itu. Dan itulah guru kita, tunggal. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemilik pertamanya adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan warisnya akan terus ada sehingga hari kiamat. Manhaj atau kurikulum yang dasar adalah zikir, kita tadi telah berzikir. Lalu yang keduanya mujahadatul nafs. Kita melawan diri kita dalam hidup dan ibadah ini agar kita lakukan karena Allah, bukan karena siapapun. Itu mujahadah. Dan yang ketiga adalah berguru, suhbah. Ini 3 manhaj, 3 dasar, 3 rukun yang tidak boleh hilang dalam tarekat. Kalau tidak ada 3 ini, tidak bertarekat. Sebetulnya 3 ini pun kalau kita ingin pilih salah satunya, zikir, mujahadah, guru, mana yang lebih penting? Ya. Mungkin mujahadah boleh dibuang, yang ada zikir dengan guru, atau zikir boleh dibuang, yang ada mujahadah dengan guru. Tapi ketika disuruh lagi buang satunya, tidak, hanya boleh membuang mujahadah, guru tidak boleh dibuang. Maka mereka mengatakan at-tariqatu hiya syaikh. Tarekat itu guru, bukan zikir dan bukan mujahadah. Jadi